Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam Arira Garden, bapak-bapak terutama yang hadir jamaah salat subuh. Insyaallah semua yang hadir pada Ahad kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih masuk ke bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi, atau kita sebut dalam bulan Hijriah itu bulan Rabiul Awal. Di mana-mana kita sudah ditampakkan berbagai macam kalangan masyarakat dengan bergembira memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sendiri merayakan? Tentu cara merayakan ekspresi Nabi Muhammad berbeda dengan zaman sekarang. Apa salah satu contohnya? Nabi Muhammad itu mulai dari ketika sudah diutus menjadi nabi, beliau berpuasa di hari Senin. Ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Yaumun ulidtu wa yaumun ub'atsu wa yaumun unzila alayya." Saya hari Senin itu puasa karena di hari Senin itu aku dilahirkan, aku juga diutus jadi nabi, kemudian di hari Senin itu juga Al-Quran diturunkan kepadaku. Ini bukti bahwa Nabi bergembira dan selalu mengulang hari tentang hari Senin kelahirannya. Maka bertendensi dengan ini kita berpuasa hari Senin tentu karena ikut Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Bagaimana agaknya hari ini kita mengulang hari, berbagai macam ucapan barakallahu fi umrik, milad. Nah, itu istilah milad itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya kan ulang tahun. Baik itu organisasi, kemudian lembaga, sekolah, pondok pesantren, itu pasti ada istilah acara milad-milad. Salah satu untuk kita mengulang hari itu, merayakannya, memperingatinya, menyelamati dari hari kelahiran itu, ya kita tentu untuk selalu bercermin, untuk selalu flashback kembali. Umur saya bertambah ini, apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya perbuat untuk agama. Begitu juga Nabi Muhammad SAW kalau ditanya, kenapa mesti maulid, kenapa mesti merayakan? Karena memang banyak di sana yang pasti setiap tahun tuh dia berdebat. Kita tengok di media sosial, Nabi tidak pernah merayakan. Memang cara merayakannya berbeda dengan kita. Padahal kalau kita teliti kembali, isi maulid Nabi, pengajian maulid Nabi, peringatan maulid Nabi itu kan isinya memuji-muji Nabi Muhammad. Jangankan kita yang ingin mendapatkan syafaat, orang yang sudah jelas-jelas dia itu sudah didoktrin, bukan sudah didoktrin, sudah ditentukan oleh Allah akan masuk neraka selama-lamanya. Siapa dia? Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaron dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bukan cuma suaminya, istrinya pun dikalungkan rantai dari neraka. Fi jidha hablum mim masad. Siapa dia? Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kalau nama Facebooknya Abu Lahab. Jadi kata Imam Nasiruddin Ad-Dimaski dalam kitabnya Maulidis Sobi, idza kana hadza kafiran ja'a damu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumin itsnaini abada yuhaffafu anhu al-'adzabu masruran bi ahmada
Fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada wa mata muwahhida. Ada seorang yang sudah divonis masuk neraka, tapi satu riwayat mengatakan setiap hari Senin dia bergembira. Kenapa? Karena dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Paman kandungnya. Ketika lahir Nabi, dari saking senangnya, diperintahkanlah budak Thuwaibah itu, wahai Thuwaibah, hari ini engkau merdeka. Kalau di kurs duit sekarang memerdekakan budak itu sekitar 60-70 juta. Bayangkan. Karena saking gembiranya Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab, pamannya yang sudah jelas-jelas divonis masuk neraka, dia itu mengeluarkan zakat sedekahnya 70 juta. Lalu kita umat yang katanya cinta Nabi Muhammad, yang setiap hari kita baca selawat, yang katanya kita pengen dapat syafaat, berapa banyak yang sedekah kita untuk bergembira dengan Maulidun Nabi. Maka kalau kita tidak bisa meniru sampai 70 juta, setidaknya kita memeriahkan, datang ke majelis taklim, peringatan Maulid Nabi, gotong royong, membersihkan masjid karena ingin melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran muwahhada wa mata muwahhida. Lalu bagaimana dengan kita ini? Kalau kita bergembira saja bagaimana? Jadi kalau sekarang diilustrasikan dengan kalimat kata ulama Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi ini, kalau ada orang yang tak pernah sholat, ada orang yang tak pernah puasa, ada orang tak pernah mengeluarkan zakatnya, tapi dia setiap Maulid Nabi baca bersenji, baca Simtud Duror, baca Ad-Diyatul Lami, maka dia itu sama nasibnya dengan Abu Lahab. Kalau nggak masuk neraka, orang sholat pasti masuk neraka. Tapi karena dia sering maulid, maka dia akan diringankan oleh Allah siksaannya. Begitu agaknya kalau kita konversi. Lalu kemudian kalau ditanya, kenapa maulid? Karena isinya muji-muji Nabi. Di mana kita temukan muji-muji Nabi? Di berjanji. Anta syamsun, anta badrun, engkau laksana matahari. Engkau seperti bulan purnama. Tala'al badru alaina. Sudah datang kepada kami al-badru, bulan purnama. Nabi ini diumpamakan dengan sebagaimana cahaya di atas cahaya. Nurun fauqa nur. Itu isinya. Tapi apakah di zaman Nabi ada orang yang muji-muji ini sampai selangit? Ada. Namanya Hasan bin Sabit. Beliau itu sahabat Nabi yang suka mengarang dan membukukan karya-karya puisinya. Satu ketika Hasan bin Sabit memuji Nabi SAW. Apa kata Hasan bin Sabit? Hulikta mubarra'an min kulli aibin ya Rasulullah. Kama hulikta ka'annaka ma tasya. Engkau ini diciptakan ya Rasulullah mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan oleh Allah nampak tidak ada cacat sama sekali. Aku tengok dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada cacat sama sekali ya Allah. Ya Rasulullah, sempurna engkau. Kama huliktah matasya, seakan-akan engkau ini diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendakmu. Maksudnya bagaimana sesuai kehendakmu? Kalau kita, ini Nuruddin ditanya sama malaikat, Nuruddin, kalau kamu aku ciptakan, aku diperintah oleh Allah, kata Jibril misalkan. Aku diperintahkan oleh Allah. Kira-kira kau mau badan seperti apa? Tentu saya pengen badan saya mau tinggi malaikat. Tingginya 200 cm. Terus hidung saya ini kurang mancung malaikat. Badan saya ini kalau bisa tanpa gym, tanpa olahraga, six-pack. Kan begitu kalau ditanya. Tapi Rasulullah dengan sendirinya sudah sempurna. Apa yang terjadi? Rasulullah sakata wa tabassama. Rasulullah diam dan senyum. Berarti ketika ada sahabat yang memuji-muji Rasulullah selangit sampai dibilang sempurna, Rasulullah diam dan senyum, berarti ini menunjukkan takririan, agreement, persetujuan. Apa maknanya? Jadi kalau kita memuji-muji Nabi selangit, yang penting tidak dimuji sebagaimana Tuhan, maka ini termasuk sunnah, sunnah persetujuan. Karena sunnah dari Nabi itu akwalun, perbuatan. Nabi berbuat, tidak memerintahkan, ditengok sama sahabat, sunnah. Maka kita boleh mengikutinya. Nabi mengucapkan memerintah, apalagi itu namanya sunnah af'al, sunnah akwal, sunnah ucapan. Ada yang ketiga namanya sunnah takrirun, persetujuan. Jadi Nabi tidak mengerjakan, tapi sahabat yang mengerjakan. Nabi menengok, Nabi melihat, tapi tak menegur, tak menyalahkan, diam saja. Berarti itu adalah sunnah persetujuan dari Nabi. Seperti apa? Banyak. Sholat sunat wudu, lalu kemudian sholat sunat sebelum maghrib. Nabi ini tak mengerjakan sholat sunat wudu. Siapa mengerjakan? Bilal.
Bilal, aku kok bisa mendengar bunyi terompahmu, bunyi sandalmu di surga. Oh, saya ya Rasulullah, amalan saya ini setiap selesai berwudu, selesai mandi, selesai bersuci, saya sholat 2 rakaat. Nabi tak pernah melakukan. Maka disunahkan karena Nabi setuju tidak menyalahkan Bilal. Sebagaimana juga sahabat sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Nabi sampai menunggu ada sahabat masih sholat sunnah. Nabi tak pernah melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib. Tapi Nabi tahu ada sahabat melaksanakan, berarti ini namanya sunnah persetujuan, agreement. Kalau bahasa Pak Ade, takrir ya, persetujuan. Maka kita muji-muji karena sampai sekarang masih banyak kita bisa temukan di media sosial. Kita tak ketemu dengan orangnya langsung. Muji-muji Nabi itu bid'ah, muji-muji Nabi itu haram. Bahkan di puisi atau di karya Hasan bin Sabit menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahsanu minka lam tarqattu aini wa ajmalu minka kam talidin nisa. Ya Rasulullah, kamu tuh begitu sempurna diciptakan Allah, lam tarqattu aini, aku tidak pernah menengok manusia sesempurna engkau dengan mata saya sendiri ya Rasulullah. Wa ajmalu minka kam talidin nisa, dan bahkan tidak ada sedikit pun, tidak ada satupun perempuan yang bisa melahirkan sesempurna engkau ya Rasulullah. Makanya dalam satu riwayat dikatakan Siti Aminah ini melahirkan Rasulullah bukan sebagaimana ibu-ibu kita. Bagaimana Pak Ustadz? Melahirkan lewat jalur yang sama dengan kita, beda. Tapi Nabi Muhammad disatakan dalam satu riwayat, Aminah melahirkan bukan dari sewajarnya manusia perempuan itu, tapi dia keluar dari antara pusar dan yang di bawah. Ya mungkin sama dengan sesar. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad. Dari saking mulianya Nabi Muhammad lahir, waktu itu para setan iblis tidak bisa menembus langit. Buka Quran surah Al-Jin ayat 8, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harsan syadidan wa syuhban. Pada saat itu kata si setan dan antek-anteknya bilang sama Raja Iblis, hari ini aku tak bisa menembus langit. Dan aku hari ini tak bisa mengetahui rahasia daripada langit. Jadi sudah tak bisa mendengar lagi. Kalau saya mendekat ke langit, ada anak panah, wasyuhban, anak panah yang siap akan menyerangku. Akhirnya kata si iblis rajanya itu, coba kau cari tahu apa masalahnya di dunia ini. Ada apa di dunia ini? Dicari tahu sepelosok, seantero Timur Tengah, tanah Arab pada waktu itu, ternyata ditemukan di Mekah ada kelahiran seorang bayi yang mungil, yang syajidan, syakiron. Lahirnya dengan keadaan sujud, dia bersyukur. Sudah disebutkan dalam bersenji itu, ternyata itu adalah lahirnya seorang manusia yang paling sempurna, menjadi makhluk, menjadi nabi dan rasul terakhir, dipilih oleh Allah SWT. Bahkan api abadi di Persia yang umurnya 1000 years, umurnya sampai 1000 tahun, tiba-tiba padam karena Rasulullah lahir pada waktu itu. Dan begitu banyak dari riwayat Ibnu Sa'ad dikatakan bahwa di kerajaan Rum, di Romawi itu tiba-tiba datanglah lampu ribuan watt terang begitu saja. Tapi padahal tak nampak cahaya dari mana ini. Ternyata itu adalah cahaya bayi Rasulullah SAW. Lalu kita ini yang mengaku cinta dengan Nabi, masa hanya dilewatkan begitu saja kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak mampu dengan bersedekah atas Nabi dan atas kemuliaan Rasulullah, setidaknya kita ikut berpartisipasi, duduk di majelis taklim, dan kita banyak bersolawat. Itulah kenapa Nabi Adam ketika dia diterima tobatnya menyinggung nama Nabi Muhammad. Lamma khalaqtani, ditanya sama Allah, Adam, kenapa kok bisa tahu tentang Muhammad engkau? Karena dia lihat di ars ada tulisan Allahu Muhammad. Itulah kenapa di rumah-rumah kita pasang Allahu Muhammad. Nah, kalau orang yang sana itu bid'ah itu. Ngapain ditaruh Allah Muhammad? Kalau Syiah lebih sakit lagi kalau nengok Abu Bakar, Utsman, Ali, kemudian Umar. Kalau nengok tulisan itu panas dia. Karena Syiah kan tidak mau, tidak percaya dengan sahabat. Jadi ditanya sama Allah, Adam, bagaimana ceritanya kamu menyebut nama Nabi Muhammad? Allah bihaqi Muhammad, ighfirli ya Allah. Dengan kemuliaan Muhammad,
Ampuni saya ya Allah. Diterima tobatnya oleh Allah. Lalu ditanya, Allah nanya bukan karena tak tahu. Allah menanyakan ke Adam orang-orang yang tidak mau tahu dengan Nabi Muhammad agar tahu. Kenapa kau bisa tahu dengan Muhammad? Lamma khalaqtani wa nafakhtu fi ruhi ra'aitu ra'si ilar ash. Ketika engkau ciptakan aku ya Allah dan kau tiupkan ruh ke dalam badanku, aku tengok di tiang-tiang aras ada bacaan Allahu Muhammad. Kau sandingkan namamu dengan nama Muhammad ini, berarti tak mungkin Muhammad ini adalah orang sembarangan. Dia adalah orang yang kau ciptakan, yang kau pilih menjadi orang yang paling sempurna nanti kelak. Padahal itu sudah berapa tahun, ribuan tahun lagi datang Nabi Muhammad. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita mudah-mudahan menjadi orang yang terpilih oleh Nabi Muhammad. Satu doa yang mendapatkan syafaat. Salah satu kita mencintai Nabi Muhammad, perbanyak baca selawat, lalu kemudian kita perbanyak amal-amal yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa itu? Sholat berjamaah. Salah satunya yang paling berat, sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, jamaah Masjid Baitul Salam sudah menunjukkan kecintaannya. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar kita itu, oh saya cinta banyak salawat, tidak. Tapi kita praktekkan, kita tiru Nabi Muhammad kesehariannya. Bagaimana cara makan Nabi Muhammad? Nah, salah satu pada kesempatan kali ini, salah satu dari bentuk kita cinta kepada Nabi, kita jaga warisan-warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Tentu adalah Al-Quran dan hadis. Hadis yang akan saya sampaikan ini yang pertama, hadis datang dari Hakim bin Hizam, sahabat Nabi. Hadisnya muttafaq alaih. Hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Al-yaddul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti sedekah lebih baik daripada menerima. Dilanjutkan oleh Nabi, wabda biman ta'ul. Tapi bagaimana caranya bersedekah? Mulailah dari orang yang engkau menjadi tanggungannya. Istri, anak. Lalu kemudian ada orang tua di situ. Wa khairus sadaqati min dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan kepada orang yang menjadi dinafkahinya, orang yang dinafkahinya. Dilanjutkan oleh Nabi SAW, kemudian wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yunihillah. Barang siapa yang meminta-minta, barang siapa yang tidak meminta-minta, barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga. Wa may yastaghni yunihillah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan. Barang siapa yang merasa kaya, kaya bukan karena merasa kaya dengan hartanya, maka Allah akan cukupkan. Perhatikan baik-baik, luar biasa hadisnya ini, bahwa kalau kita ingin bersedekah, mulailah dari orang yang menjadi tanggungannya. Kenapa Pak Ustadz seperti itu Nabi? Karena Nabi tahu pada saat ini, orang kalau bersedekah kepada keluarganya sendiri, kepada istri, kepada anak, ponakan, sepupu, adik kandung, itu karena namanya tak disebut. Tapi kalau sedekah ke orang yang jauh, luar biasa. Ngasih 50.000 ke orang lain yang jauh dari rumahnya, sampai 1 bulan pujiannya masih ada. Tapi ketika sedekah sama ponakan sendiri 500.000, cuma segini katanya. Padahal rumahnya besar. Begitulah orang. Kenapa orang termotivasi? Dulu saya pernah ceramah di Tanjung Priayu. Jadi ditanya sama panitia, Pak Ustadz, nanti boleh nggak saya request ceramahnya? Apa itu Pak? Saya bilang gitu. Nanti Pak Ustadz singgung. Di sini ini ada Pak Haji, dia itu suka memberi Pak Ustadz. Di sini ada anak yatim yang luar biasa dia sekolahkan dari kecil, dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah Pak Ustadz. Luar biasa. Di masjid pun, waduh, Masya Allah Pak Ustadz, setiap bulan dia kasih 3 juta, 4 juta Pak Ustadz. Saya ceramah, langsung saya angkat nih. Ini bukti bahwa salah satunya orang yang masuk surga sama gitu. Selesai ceramah, datanglah orang lain. Dia ngaku bahwa saya ini adalah iparnya Pak Ustadz, iparnya Pak Haji itu. Pak Ustadz salah. Pak Ustadz dari mana berita kok bisa muji-muji Pak Haji? Kenapa emangnya? Dia punya orang tua Pak Ustadz di rumahnya ditelantarkan.
Dia punya ponakan Pak Ustadz yang sudah meninggal, orang tuanya yatim piatu, tak pernah dikasihnya Pak Ustadz. Dia asik nak beri dan sedekah kepada orang lain Pak Ustadz, apalagi ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia nampak namanya disebut Pak Ustadz, Haji Nuruddin. Oh, dia apa namanya? Pak Ade apa namanya ini Pak? Adil lift apa namanya? Di lampu nih setiap Jumat keluar Pak Ustadz, Haji Nuruddin 3 juta, Haji Nuruddin 3 juta. Tapi ternyata Pak Ustadz, mamak kandungnya Pak Ustadz, jangankan dikasih duit Pak Ustadz, tak pernah dijenguk Pak Ustadz. Nah, ini tak betul. Makanya Allah itu sudah menyampaikan di surat Al-Isra ayat 36, wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jari bil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Jelas, kalau kamu berbuat baik, jangan asik nak kasih yatim, miskin, fakir. Tengok orang tuamu dulu. Makanya durhaka itu bukan berarti orang yang bilang, membentak. Tidak. Durhaka kepada orang tua, dia mampu menelpon, tapi tak pernah nelpon. Kenapa? Karena saya sudah kasih duit Pak Ustadz setiap bulan 5 juta. Mampu dia kunjungin ke rumah orang tuanya. Yang penting saya kasih emas Pak Ustadz, saya tak perlu tengok orang tua saya. Karena sudah ada saudara yang lain. Itu durhaka. Jadi durhaka itu bukan orang yang bentak-bentak, bukan orang yang tak ngasih duit. Dia ngasih duit tapi tak pernah jenguk. Padahal dia mampu menjenguk. Takut sama istrinya. Diam-diam pula dia ngasih duit sama mamanya. Ketahuan istri. Nanti kalau ketahuan istri cemburu. Dan itu terjadi banyak. Banyak yang curhat sama saya. Pak Ustadz, suami saya tuh kok saya lebih sayang sama mamanya Pak Ustadz. Saya belanja tak dikasih, mamanya terus Pak Ustadz dibeliin emas. Iri istrinya itu. Dan itu terjadi. Jadi kata Allah, kalau kau berbuat baik ke orang tuanya dulu. Setelah orang tua baru wabidil kurba. Orang yang menjadi tanggunganmu, saudaramu, sepupumu, adik kandungmu yang mungkin hari ini belum kuliah, bantu kalau kamu mampu. Jangan asik nak yatim dikumpulkan. Orang tua ditelantarkan. Ponakan tak ada yang ngurus, padahal dia dekat dengan rumahnya. Wabidil kurba, ini penting kita sampaikan. Jadi jangan, kenapa dia suka memberi ke orang lain? Kenapa dia memberikan sedekah kepada masjid panti asuhan? Karena dia merasa senang, namanya disebut. Yaitu tadi saya bilang perbandingannya, ngasih ke orang 50.000, namanya setiap minggu disebut. Tapi ngasih ke 500.000 Pak Ustadz, keponakan saya, diremehkan Pak Ustadz. Hanya gara-gara itu tak mau sedekah, salah. Dan itu yang terjadi sekarang. Maka kalau kita ingin bersedekah, tengoklah dulu. Jadi sama dengan misalkan seorang perempuan, seorang istri, kebetulan suaminya pada saat itu sudah tak punya duit, mungkin di PHK. Dan istrinya pembisnis, kaya. Maka kepada siapa dia mesti bersedekah? Maka kepada suami. Wabda biman ta'ul wa khairus shadaqati min dhahri ghina. Di depanmu itu satu rumah denganmu siapa? Suami. Jadi kalau istri kaya, dia ngasih duit kepada suami adalah sedekah. Seorang istri, seorang ibu ngasih makan dengan jerih payahnya sendiri, maka dia ngasih sedekah kepada anaknya, bukan nafkah. Karena yang wajib menafkahkan istri dan anak adalah suami. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz saya kerja, suami saya kerja, gaji saya ini untuk siapa Pak Ustadz? Untuk ibu. Berarti saya kalau ngasih ke suami apakah nafkah? Bukan nafkah, sedekah. Ngasih ke anak adalah sedekah. Jadi misalkan si perempuannya ini kaya, lalu bilang sama suami, abang, memang kalau akhir-akhir ini aku tengok kamu sedang miskin bang. Jadi aku yang kaya bang, maka aku kasih sedekah kepadamu bang. 200 bang, jangankan 200 juta bang. Hatiku dan badanku ini untukmu. Itulah kalau istri sudah sangat cinta kali sama suami. Jadi ini penting. Maka kita tengok sekeliling kita, saudara kita, sepupu kita, ipar kita. Jangan sibuk kita memberi ke orang lain dulu. Tapi kalau kita sudah cukupkan yang kekurangan saudara kita, tak masalah, silahkan. Nah, itulah dilanjutkan oleh Rasulullah. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga. Banyak sekarang orang-orang itu bermental fakir, bermental miskin. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan ini dilanjutkan dengan kalimatnya wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan. Tidak terlalu merasa kurang. Jadi ini menyambung dengan kalimat yang sebelumnya. Siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga. Jadi bagaimana? Jangan bermental fakir, jangan bermental miskin, suka minta-minta.
Padahal Rasulullah sudah menyampaikan meminta-minta itu haram. Kata Rasulullah kepada Qabisah, "Ya Qabisah, innal mas'alatah, sesungguhnya meminta-minta itu la tahillu, tidak halal, berarti haram. Illa li ahadin salasatin, kecuali kepada 3 orang. Siapa yang boleh meminta?" kata Rasulullah. Yang pertama, rajulin tahammala hamalatan, dia punya tanggungan hutang. Hutang dia karena untuk makan dan untuk hidup. Lalu yang kedua, rajulin asobathu musibatun, orang yang kena musibah, kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Dan yang keempat, rajulin asobathu faqatun, dia terkena musibah penyakit, kena penyakit stroke sehingga dia tidak punya pekerjaan, kena penyakit gula sehingga dia tidak bisa jalan lagi, kena gula, diabetes. Maka 3 orang kategorinya ini boleh meminta-minta. Kalau selain orang ini meminta-minta, jangan. Ini kadang banyak orang gayanya ibu-ibu tuh macam gaya ibu pejabat. Dipakailah selendang, dipakai tas yang mahal-mahal. Pas nyampe di kondangan, asli nak minta wifi. Wifi lah jeng, wifi saya. La ilaha illallah. Gaya kayak istri pejabat, tapi sering meminta-minta. Maka meminta seperti ini namanya haram. Jadi kalau kita ini mampu, jangan terlalu minta-minta. Yang boleh meminta itu orang yang banyak hutang, orang yang kena musibah kebakaran, banjir, tanah longsor, rumahnya habis, dan yang ketiga dia kena penyakit tak bisa kerja lagi. Maka ini yang disebut wa may yasta'fif yu'ifallah. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan jaga. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah cukupkan. Dilanjutkan hadis ini dari riwayat Ibnu Hibban. Satu ketika Rasulullah itu menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam bukan karena dengar ceramah Nabi, tapi karena dia berfikir. Abu Dzar Al-Ghifari adalah ketua perampok, ketua begal. Dia tinggal di kampung namanya Ghifar, makanya disebut dengan Al-Ghifari. Jadi kalau anak sekarang atau sudah terkenal, kalau Nuruddin sudah terkenal di Batam, maka dia biasa menyebut namanya Nuruddin Al-Batami. Makanya dulu di Arab tuh banyak disandarkan kepada desanya, kampungnya. Imam Bukhari, karena tinggal di Bukhara. Begitu juga Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, nama aslinya Abu Isa, tapi namanya disebut dengan At-Tirmidzi karena dia tinggal di daerah Uzbekistan. Tirmidz, namanya Tirmidz kampung. Jadi kalau Bapak pengen mau sebut nama tidak masalah, tambahkan di belakangnya. Kalau dari Bugis, Al-Bugisi. Kalau dari Jawa, Al-Jawi. Kalau dari Batak, Al-Bataki. Nah, terserah Bapak lah. Jadi satu ketika Rasulullah bilang sama Abi Dzar, "Ya Abi Dzar, Abi Dzar ini masuk Islam Pak, dulu ketika dia menyembah berhala, dia bawa susu kambing. Bawa susu kambing, disuguhkan, disajikan kepada berhala. Lama dia termenung karena dia mau meminta sesuatu. Mungkin pada saat itu Abi Dzar Al-Ghifari dia pengen mendapat rezeki yang banyak. Maka bawa sesajen, yang dibawa susu kambing, ditaruh di depan berhala itu. Diminum enggak ya? Ditengok sampai lama itu. Ternyata yang minum bukan berhala, datanglah guguk anjing. Lalu kemudian anjing itu minum satu mangkok susu kambing itu habis. Berpikir si Abi Dzar, macam mana Tuhan ini? Aku kasih susu, diminum sama anjing, diam aja dia kata. Setelah minum anjing ini kurang ajar betul. Setelah minum, diangkat kaki kanannya, dikencingin pula tuh berhala. Jadi tambah berpikir si Abi Dzar ini. Ini bukan Tuhan lah. Masa dia tak bisa menyelamatkan susunya dan bahkan dia menyelamatkan dirinya, dihinakan sama anjing, dikencingin diam saja. Akhirnya dia berpikir pakai otak. Jadi kalau sekarang ada orang yang masih menyembah patung, menyembah berhala, berarti dia tidak berpikir. Kalau orang tak berpikir berarti tak punya, nah, bukan saya yang bilang, Bapak yang bilang, tak punya otak. Maka pada saat itu Abi Dzar datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah," langsung syahadat. Nah, ini kan orang-orang dahulu dapat hidayah bukan karena diceramahin. Kalau sekarang orang diceramahin, nengok di YouTube tetap tak dapat hidayah. Kalau zaman dahulu ini dengan sendirinya. Padahal Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah ketuanya begal, ketua perampok. Sejak saat itu semua perampok-perampok di seantero Mekah, semua perampok dan begal-begal masuk Islam. Nah, itulah pentingnya pemimpin. Jadi pemimpin ini
Tidak perlu dia berdakwah pakai hadis, pakai Al-Quran. Makanya kalau bapak-bapak anaknya nanti silahkan jadi polisi, silahkan jadi tentara, silahkan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala yang lain macam-macam. Karena nanti kalau dia, misalkan dia jadi kepala dinas pendidikan, dia dengan akidah yang baik, dengan ajaran agama yang baik, dia bilang, semua yang kerja di dinas pendidikan, mau staf yang ada di kantor, kepala sekolah, guru, jam 9 wajib sholat duha dari saya. Kira-kira sholat duha semua enggak? Sholat duha semua. Begitu juga kita sudah tengok di Turki, sholat subuh berjamaah Erdogan. Itu pentingnya pemimpin. Makanya pemimpin itu amalnya bukan karena dia sholatnya banyak, bukan karena dia puasanya Senin Kamis, bukan karena sedekahnya banyak, tidak. Pemimpin itu yang punya pahala banyak karena kebijakannya. Dengan penanya dia membuat perda, membuat kepres, membuat macam-macam peraturan. Kalau dia terapkan misalkan ada pemimpin di Batam, seluruh umat muslim wajib sholat berjamaah subuh. Siapa dan dikoordinir oleh lurah, dikoordinir oleh RT RW, dan siapa yang sholat subuh, saya akan naikkan gajinya 10%. Kira-kira sholat subuh semua enggak? Sholat subuh semua. Siapa yang sholat subuh, maka dapat sembako 5 kilo beras, 1 kilo minyak goreng, kemudian telur 20 butir. Kira-kira penuh nggak besok, Pak? Penuh. Jangan salah. Jadi orang ini karena tak nampak. Padahal kalau nampak pahalanya, jangankan sholat subuh. Sholat sebelum subuh saja, khairum minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada seisinya. Karena tak nampak. Coba di sini. Siapa yang sholat subuh, bawalah duit 500.000. Penuh nggak besok, nggak Pak? Penuh. Karena kita tak nampak pahala. Itulah kenapa Allah menyampaikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sebelum kau laksanakan salat, kamu percaya dulu kepada gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman, yang takwa adalah percaya kepada gaib. Apa itu gaib, Pak Ustaz? Allah gaib karena tak nampak. Malaikat nampak apa tak nampak? Tak nampak. Surga, neraka nampak apa tak nampak? Tak nampak. Ujian pertama kepada orang ini, kepada manusia umat Nabi Muhammad adalah dia meyakini dirinya percaya kepada gaib. Maka hebat, kurang hebat gimana umat Nabi Muhammad? Tidak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad, tidak pernah tahu malaikat Jibril, tidak pernah tahu surga neraka, tapi kita beriman. Itulah kenapa umat terakhir ini masuk duluan bersama Nabi Muhammad daripada umat-umat terdahulu. Itulah hebatnya. Maka bersyukur kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan itu disebut dengan akidah. Jadi kalau kita sebelum sholat, betulkan akidah dulu. Tapi jangan gara-gara ini besok kamu ke tempat sholat, saya mau betulkan akidah dulu Pak Ustadz. Makanya saya belum sholat. Salah juga itu. Jadi karena dulu ada namanya sampai sekarang ada namanya apa penulis buku. Kalau Pak Ade mungkin tahu, namanya Aren Johannes Wensing. Disingkat menjadi A.J. Wensing. Menulis kamus hadis. Nama kitabnya namanya Al-Mufahras, Al-Mu'jam Al-Mufahras bi Hadisin Nawawi. Dia tulis bukunya berjilid-jilid, menulis tentang kamus hadis. Jadi kalau ada bahasa hadis yang tak bisa dipahami, dia menceritakan 40 tahun lamanya dia menulis buku hadis, tapi karena akidahnya tidak baik, dia tak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Padahal yang ditulis Aren Johannes Wensing, kelahiran 1882, meninggal 1932, orang Belanda, yang menulis kitab hadis itu, kamus-kamusnya, karena akidahnya tak baik, tak masuk ke dalam hati, dia tetap tidak masuk Islam. Kita ini meskipun tak terlalu pintar, tapi akidah ini kita kuat, maka kita selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Semua harta, semua anak, apapun yang kita miliki tidak ada artinya. Yang berarti adalah qalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang dipenuhi dengan iman. Karena dulu di Eropa, bahkan sekarang mungkin ada di podcast-podcast. Sekarang ini kan orang sudah berani podcast, saya ateis, saya tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan kemarin saya tengok di media sosial, Yahudi dengan Nasrani saling ludah-ludahan. Ada tuh di videonya. Diludahin tuh sama anak-anak. Orang Yahudi ludahin sama Nasrani. Berarti bagi mereka kan tak pernah akur Yahudi sama Nasrani. Apalagi sama Islam. Jadi dulu namanya akidah materialism. Akidah materi. Dia percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan itu nampak, kalau itu Tuhan bisa diraba, bisa ditengok. Makanya dibilang Tuhan, hantu jadinya, bukan Tuhan.
Jadi dia itu percaya kepada Tuhan kalau Tuhan bisa diraba. Namanya akidah wujudiyah, akidah materialisme. Itulah kenapa cewek juga disebut dengan cewek matre. Kenapa? Karena dia cinta dengan lawan jenisnya kalau ada barang. Jadi datang adik, kata si abang, aku mau meminangmu dek. Emang abang bawa apa? Bawa cinta. Makanlah tuh cinta katanya. Cinta nampak apa tak nampak? Tak nampak. Tapi cinta ini bisa membedakan antara Honda dan Vespa. Jadi cinta ini materialistik juga meskipun tak nampak. Itulah kenapa orang dibilang cewek matre, cowok matre, perempuan matre. Karena dia tidak mau dia dinikahin hanya sekedar janji-janji saja. Dia harus nampak dulu. Oh, kalau bawa Pajero, bawa Alphard, oh bagus tuh. Sampai orang tuanya, sanalah pergi kau katanya. Rupanya 3 bulan nangis si gadis tuh. Ternyata Pajero rental. Gaya-gayaan aja datang ke rumah si gadis tuh. Mama, aku pengen meminang anakmu katanya. Bawa Pajero. Rupanya 3 bulan nangis anaknya. Kenapa kau nangis? Rupanya Pajero sama Alphard tuh rental bu, ma katanya. La ilaha illallah. Makanya kalau kita itu menikahin anak kita, tengok agama dan akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika kau tampak melihat orang yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, maka segera nikahkan dengan anak. Jangan terlalu materialistik. Itulah yang disebut dengan akidah. Maka kalau akidah dibetulkan, kita bisa menjalankan sholat, menjalankan ibadah itu dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah Abidar itu datang kepada Nabi, disampaikan, ya Abidar, ataro kasratul mali huwal gina. Apakah orang yang banyak harta itu adalah orang kaya? Naam ya Rasulullah. Betul lah ya Rasulullah. Kalau ada orang nampak banyak mobilnya, banyak rumahnya, berarti dia kaya. Oke, dilanjutkan oleh Rasulullah. Wa qillatul mal, dan orang yang sedikit hartanya, huwa al-faqru, apakah dia adalah orang yang miskin? Betul ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang, salah Abidar. Orang kaya itu innamal ghina ginal qalbi. Sesungguhnya orang yang kaya itu adalah yang kaya hatinya. Dan sesungguhnya orang yang al-faqru, orang yang fakir, fakrul qalbi, yang miskin hati. Jadi dari hadis ini kita sudah bisa tahu bahwa orang kaya menurut Allah bukan yang banyak hartanya. Punya banyak harta kalau tidak digunakan di jalan Allah, maka dia termasuk orang miskin. Jadi orang yang kaya menurut Allah adalah yang kaya hatinya. Siapa yang kaya hatinya? Tidak merasa kurang. Tidak merasa selalu mengeluh. Sudah jadi PNS, tapi karena gaji tak keluar, 3 bulan ngeluhnya luar biasa. Padahal berapa banyak orang yang pengen jadi PNS. Dibilanglah, kenapa kamu kerja di PT itu tak bagus, kata istrinya, kamu pindahlah. Padahal di PT sudah gajinya 10 juta, kurang bersyukur. Dan itu terjadi kepada orang. Ketika dia sudah dikasih nikmat, maka dia akan berpaling. Tetapi ketika dia sudah tidak dikasih nikmat, waduh ngeluhnya luar biasa. Disebutlah Allah, ya Allah. Tapi ketika dikasih nikmat sedikit, lupa dia dengan Allah. Sibuk saya dengan bisnisnya. Sibuk dia kemana-mana. Ke mall, jalan-jalan, makan segala macam. Tak ingat sama Allah. Tapi ketika dia sudah miskin, maka dia sujudnya luar biasa. Tak pulang-pulang dari masjid itu. Jadi kata Rasulullah, orang yang kaya itu adalah kaya hatinya. Berapa banyak orang itu kalau sudah punya duit, gaji masuk, pengen beli baju baru. Dapat duit lagi sedikit, pengen beli celana baru, pengen peci baru, pengen tas baru kalau perempuan, pengen cincin baru, pengen baju baru, pengen jilbab baru. Terus begitu, tidak ada kurangnya. Makanya kata Rasulullah, lau anna libni Adam wadiyan, seandainya anak Adam dia punya satu lembah ini penuh dengan emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, pasti dia pengen satu lembah lagi. Jadi kalau ada orang sudah punya emas, ini lembah dalam. Dari saking banyaknya emas, numpuklah sampai ke atas seperti gunung. Wadian. Lalu kemudian ketika dia sudah punya satu lembah, duitnya segunung, pasti dalam hatinya dia pengen, kapan lagi aku punya emas satu lembah lagi seperti ini. Ketika dia sudah dapat 2 lembah penuh dengan emas, apakah dia berhenti untuk tidak mencintai harta? Tidak. Dia tetap pengen tahu. Sampai kapan dia berhenti tak mencintai dan pengen harta, tambah harta? Lan tamla'u fahu biturab. Sampai mulutnya disumbat dengan tanah. Kapan tuh? Sampai mati.
Jadi kalau sudah mati baru selesai. Orang ini tak berhenti, dia pengen punya mobil satu, pengen dua, punya rumah sudah bagus, pengen kos-kosan, sudah punya kos-kosan, pengen punya kapling, terus begitu orang. Dan itu terjadi. Tidak pernah merasa cukup. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak orang tak suka dengan apa yang didapatkan kebaikan, padahal menurut dia mungkin tak baik, tapi menurut Allah baik. Sebaliknya, orang menganggap saya ini baik, punya harta banyak, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Mungkin saja menurut Allah itu tak baik, karena Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu daripada apa yang kau ketahui. Bahwa apa maksudnya? Bahwa orang itu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Itulah kenapa orang kaya itu bukan orang yang banyak. Coba kita tengok. Justru semakin banyak bisnisnya, semakin banyak mobilnya, semakin banyak rumahnya, semakin banyak juga pengeluaran. Akhirnya semakin banyak juga apa namanya yang banyak hutangnya. Coba sekarang bapak-bapak yang sederhana, alhamdulillah, saya 100 rupiah pun tak punya hutang. Karena memang saya sengaja, saya semua daripada saya harus kredit dan segala macam, pening. Karena memang kredit itu ada yang haram, ada yang halal. Jadi orang itu, dia merasa tak pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang dimilikinya. Dan itu terjadi banyak. Makanya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Boleh jadi apa yang kita dapatkan hari ini, kenapa aku nggak kaya-kaya? Kenapa iparku, kenapa kakak kandungku kaya? Sementara dia tak pernah sholat. Aku nih sholat terus. Kenapa aku gini-gini terus? Berarti dia namanya su'dzon kepada Allah. Boleh jadi hari ini kau tidak dikayakan oleh Allah, biar kamu tetap fokus berjemaah. Kalau sempat kamu kaya, nanti kau lupa dengan sholatnya. Kenapa? Sibuk dengan modifikasi mobilnya. Sibuk dengan motornya yang baru. Sibuk akhirnya dilap setiap hari. Sholat nantilah dulu, tanggung nih. Karena mobil baru beli. Ya boleh jadi gak dikasih mobil hari ini karena engkau mungkin nanti punya mobil, kata Allah. Allah lebih tahu. Makanya orang yang miskin adalah ghinal qalbi, miskin hati. Makanya selalu bermental fakir. Terakhir, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis ini datang dari Abu Sahal bin Sa'ad. Apa kata Rasulullah? Diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi kita kalau ke Madinah itu, Masjid Madinah, di depan ini kiblat, maka di kiri itu ada pintu namanya Babul Baqi, yang tengah Babul Jibril, yang di sini ada namanya Babun Nisa. Jadi kalau kita ke Madinah nanti sholat, di kiri ini ada pintu 3. Nah di tengah ini namanya Babul Jibril, pintu malaikat Jibril setiap kali memberikan pelajaran kepada Rasulullah, bukan wahyu. Jadi apa kata malaikat Jibril? Sampaikan kepada umatmu Muhammad, apa hadisnya? Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka hatimu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Silahkan wahai manusia, kau hidup sombong, kau hidup sok paten, kau hidup sok baik, sok ganteng. Tak ada orang yang melebihi kamu. Merasa kau dipuji, merasa kau nurutin sekarang. Bilang orang mantap nurutin, mantap nurutin. Silahkan sesuka hatimu hidup. Tapi pada saatnya engkau akan mati. Silahkan kau zalimi orang, kau rampas hak orang. Tak perlu dilanjutkan yang mana yang dirampas. Kita sudah tahu semua. Silahkan kau injak-injak rakyat, mentang-mentang kau berkuasa hari ini. Pada saatnya engkau akan mati. Itulah kenapa ada lagu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustad-ustad kenceng juga Pak. Pak RT, Pak Imam mati. Mati semua. Tapi setidaknya kita mati meninggalkan karya yang bermanfaat. Itulah kenapa dibilang kalau singa mati meninggalkan belang. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan kredit. Motor kredit. Mobil kredit. Rumah kredit. Magicom kredit. Setrika kredit. Tupperware kredit. Silahkan kredit. Tak masalah. Apa maknanya? Jangan kita mati meninggalkan sisia. Itulah kenapa saya buat YouTube. Pak Ade juga buat YouTube. Ini akan ditanya. Jadi saya berpikir nanti dikubur bukan hanya marrobuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Pasti ditanya, ma channeluka, apa channelmu? Wa ma facebooka, wa ma instagramuka. Karena ditanya semua, berapa banyak kita posting di Facebook. Masih mending kalau Facebooknya 1. Kadang satu orang Facebooknya 5, 4, 6. Ada kan seperti itu. Kenapa Pak Haji ganti lagi Facebooknya? Yang kemarin lupa password. Padahal Facebook yang lama berapa banyak dia nyindir-nyindir orang. Ditanya nanti sama Allah. Summa latus'aluna yauma idzin anin
Nah, makanya saya buat YouTube ada, Unza Official, TikTok juga ada, Instagram, tapi alhamdulillah isinya ceramah. Pak Ade tahu, ngambil dari video-video ini. Kenapa? Karena nanti pasti dipertanggungjawabkan. Memang tidak ada ajaran ma channel luka, ma Facebook kah, ma YouTube kah, tidak ada. Tapi saatnya itu nanti akan ditanya, berapa banyak kau dosa ngetik di posting itu, berapa banyak kau sakiti orang. Karena sekarang tuh apalagi ibu-ibu, berapa banyak ibu-ibu tersindir dengan status WA. Perang WA dia, Pak. Perang WA di status, perang status WA, status Facebook. Gara-gara status WA itu tak akur. Sampai seminggu tak teguran, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Terutama yang ibu-ibu. Pedas sekali. Memang tak disebut namanya. Tapi kalau kita nengok status WA itu, kalau kita sakit hati, yang salah, jangan salahkan statusnya. Jangan salahkan orang yang membuat status. Kita yang menengok status itu hatinya tak bersih. Maka kita salahkan kita. Jadi kalau hati kita bersih, nengok status orang, aman-aman aja. Ini kayaknya nyindir kamu, terserahlah. Suka-suka dia. Kalau dia nyindir, ditujukan kepadaku, berarti aku nambah pahala. Maka kita tak perlu baper namanya. Tak perlu banyak bawa perasaan. Jadi kalau ada orang nyinggung, nyakitin, biarkan saja. Karena itu pahalanya mengalir kepada kita. Yang pertama, ismasita fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya engkau akan mati. Wa'mal masyitah, dan berbuatlah sesuka hatimu, fa innahu matsyun bih. Karena sesungguhnya itu akan dibalas. Sekecil biji sawi saja kita berbuat yang jahat, yang baik pasti akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa ahbib man syi'tah fa innaka mafarikuhu. Silakan kau cintai pasanganmu, cintai orang, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengan dia. Silakan kau hari ini, saya tak bisa ikut kajian subuh Pak Ustadz, karena saya terlalu cinta dengan istri saya Pak Ustadz. Tak bisa saya meninggalkan sedetik pun Pak Ustadz. Kenapa Pak Haji? Karena istri saya itu adalah separuh nafas Pak Ustadz. Kalau separuh nafas tersengal-sengal lah. Asma dia. Kebetulan istrinya namanya Asma. Jadi jangan karena terlalu cinta dengan anak, lupa dengan Allah. Terlalu cinta dengan istri, tak mau kajian subuh. Saya tak bisa ninggalkin Pak Ustadz. Kalau istri saya ditinggalin sebentar Pak Ustadz, Masya Allah nangis dia Pak Ustadz. La ilaha illallah. Baper betul lah istrinya itu. Padahal sudah umur 60 Pak. Masih macam anak-anak gadis. Nah, ini tak betul. Wah bib man syi'tah. Cintailah pasanganmu, silakan. Karena sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Kalau bapak istri meninggal, bapak mau ikut ke kubur? Enggak kan? Jangankan di kubur Pak Ustadz. Baru meninggal saya sudah mikir Pak Ustadz, mana gadis ini yang mau dipinang lagi sama saya? Nah, bahkan ada orang kan, kuburannya belum kering, itu asli nak begini, masih mending meninggal. Yang hidup istri pertama asli nak begini terus, ada juga seperti itu. Jadi apa maknanya? Silahkan kau cintai pasanganmu, tapi jangan terlalu mencintai sehingga kau lupa dengan Allah, karena sesungguhnya dia akan berpisah. Kita Pak, kita tengok, yadba'ul mayyita thalathatun. Yang mengiringi mayit itu ada 3. Yang pertama maluhu wa ahluhu. Lalu yang terakhir adalah kemudian maluhu, ahluhu, amaluhu. Kalau yang mengikuti mayat itu apa? Maluhu hartanya, mobilnya apa dia mengantar ke kuburan. Ahluhu saudaranya, istrinya, anaknya, ponakannya, iparnya datang semua ke kubur. Tapi yang masih tertinggal itu cuma 1. Yang 2 tuh balik lagi ke rumahnya. Selesai dikubur, yang Alphard balik lagi ke rumah, anak-anak yang katanya istrinya yang cinta semati balik lagi dari ke rumah, nunggu brownies datang lagi. Ditinggalkan kita Pak, yang kita katanya tuh dihormat, setelah meninggal selesai Pak, bapaknya mati, anaknya sibuk cari STNK. Mana STNK Bapak? Kenapa? Mau ke Samsat, mau ganti nama. Kenapa? Nanti kalau ditilang tak mungkin almarhum ayahku yang ditilangkan, dia udah mati katanya. Sibuk dia Pak, baru meninggal, anak sibuk, warisan yang di belakang rumah, yang di belakang masjid itu kan tanah ayah semua. Atas namaku, diganti ke notaris. Jadi kita ini yang punya istri cantik, yang sayang dengan kita, anak. Kalau kita mati, nggak dipikirkan kita Pak. Nggak dipikirkan. Siapa yang memikirkan kita? Amal kita, amaluhu. Yang pernah naruh 1.000, 2.000 di Masjid Baitus Salam. Yang pernah kita mengusap anak yatim. Yang pernah kita ngasih orang tua kita. Itulah yang menyelamatkan kita. Istri yang katanya cinta sehidup semati, separuh napas, tak ada bullshit Pak. Tak ada. Kalau datang berondong, nikah lagi. Begitu juga. Kalau bapak meninggal istrinya, bapak mana pernah dengerin, mana pernah ngingetin istri itu lagi, tak ada. Apalagi anak kita. Anak sekarang durhaka itu bukan durhakanya bukan karena tak sedih, selfie di kuburannya nih. Baru mati pun sudah selfie, pakai live lagi. Bapaknya mati di live kan. Harusnya anak yang soleh itu, anak bapak meninggal baca Yasin. Nangis tak perlu tapi baca Yasin, sedekahkan.
Kalau perlu harta yang sekarang punya ayah, sedekahkan untuk ayah biar selamat dia dikubur. Kan begitu yang benar. Ini Alphard yang dibawa petenteng-petenteng selfie ini. Selfie dulu katanya. Berapa banyak orang yang datang di kuburan ayah. Gitu aja. Habis itu udah selesai. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa syarafuhu, orang yang mulia itu adalah qiyamuhu bil lail. Dia itu bangun tengah malam, sujud, dia tahajud, salat tahajud dan berdoa kepada Allah. Wa izzuhu, dan kehormatan seseorang, istina'uhu anin nas, dia merasa cukup daripada manusia. Jadi malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad mengajarkan ke sahabat hadisnya sampai ke kita. Maka ini menjadi salah satu motivasi kita bahwa sesungguhnya kita akan mati, bahwa sesungguhnya kita akan dibalas sekecil apapun, dan bahkan orang-orang yang mencintai dan dicintai kita pada saatnya dia akan berpisah. Hanya dua saja yang disampaikan di hadis ini. Kalau kita ingin mulia, sering-seringlah tahajud. Kalau kita ingin menjaga kehormatan kita di antara manusia, jangan pernah meminta-minta, merasa cukuplah. Jangan bermintal fakir, jangan berminta miskin. Berapa banyak orang di sini itu bermintal fakir, rumahnya besar, tapi ketika sudah ditanya oleh Basnas, Pak Haji rumahnya besar, mobilnya besar, bininya pun besar Pak Haji. Gimana Pak Haji? Nggak mau narikin zakat. Aduh mohon maaf Pak Basnas, mobil ini kredit, rumah ini kredit. Dia sangat tak mau keluar 2 miliar kalau tak ada 100 rupiah, bukan 2 miliar. Dipikirkan di sini. Akhirnya 3 bulan kemudian datang ke Basnas. Sama Basnas dikira dia mau sedekah. Ada apa Pak Haji? Berapa juta yang mau disedekahkan Pak Haji? Bukan gitu Pak Basnas. Ada nggak zakat untuk saya? La ilaha illallah. Sudah kaya berebut daging kurban. Banyak. Sudah kaya tapi ketika diundang, dimasukkan semua jajan-jajan itu. Padahal di rumah itu kayanya luar biasa. Tapi sekali nengok jajan dimasukkan ke tas tuh. Biasanya ibu-ibu. Bukan ibu-ibu sinilah. Mentalnya mental miskin. Padahal di rumah kaya. Kulkas besar. Rumah pun besar. Tapi ketika ngumpul asina diambil semua. Rakus. Nah, ini berarti dia tidak akan mulia. Wa izzuhu, kehormatan seseorang itu adalah istinauhu anin nas. Dia merasa cukup dari manusia. Tidak meminta-minta. Tidak bermental miskin. Dan tidak bermental fakir. Ini saja yang bisa disampaikan oleh hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dengan mencintai Nabi, kita ikutin hadis-hadis Nabi. Insya Allah kita akan berjumpa dengan Nabi dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Hadanallahu ilaikum min thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di media sosial itu setiap tahun tetap ada nih. Kita akan mengekspresi gembira. Kalau nanti tahun-tahun aja luar biasa. Kalau dicari lagi itu mana? Nah ya kan. Yang penting pakai ya. Boleh punya balon. Yang ini. Sadaqallahul azim.